Pemekaran Dusun El Fafa menjadi desa. Penetapan setelah menetapkan pejabat kepala desa, kita alokasikan anggaran 30% dari ADD ya Pak Kades untuk biaya operasional pemerintahan desa sementara di Desa El Fafa yang akan kita canangkan hari ini. Bapak Bupati Buru Selatan beserta Ibu Haja Safitri Malik Solisa yang kami hormati, Bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan yang kami hormati, Kepala-Kepala SKPD Kabupaten Buru Selatan yang kami hormati, Bapak Camat Kecamatan Waisama beserta stafnya yang kami hormati, Bapak-bapak Kepala Desa Kecamatan Waisama yang kami hormati, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, dan hadirin tamu undangan, seluruh masyarakat Batu Kasa yang kami cintai. Untuk itu, pada kesempatan hari ini, adapun susunan acara yang ada pada kesempatan hari ini, yaitu pertama, pembukaan yang kita sedang lalui bersama. Yang kedua, sambutan Bapak Bupati Kabupaten Buru Selatan. Dan yang ketiga, penyerahan peraturan Bupati secara simbolis. Yang keempat, doa, dan keenam, penutup. Untuk itu, kita beralih kepada acara yang kedua, yaitu sambutan Bapak Bupati Kabupaten Buru Selatan. Kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK yang sementara harusnya hari ini ada kampanye, tapi cuma karena bersamaan dengan ada kegiatan pemerintahan, beliau mendampingi saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK. Asisten 1, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan, Pak Yadus Desnusa yang hadir, Pak Madan, ada Pak Camat, Kepala Desa Batu Kasa, Wai Masin, dan pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang hadir, tokoh adat, tokoh agama, Desa Batu Kasa, Dusun El Fafa yang beta cintai dan beta banggakan, serta seluruh masyarakat Dusun El Fafa yang beta cintai. Alhamdulillah syukur, siang hari ini kita dapat datang di El Fafa semua dalam rangka pencanangan pemekaran Dusun El Fafa menjadi desa. Hal ini menjadi bagian dari program pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam rangka untuk mempercepat dan langkah percepatan pembangunan yang dilakukan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Buru Selatan. Dan salah satu strategi yang dibangun
dalam kebijakan pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang kebetulan dan Allah masih memberikan saya sebagai pimpinan di Buru Selatan sampai tahun 2021 nanti dalam RPJMD Kabupaten Buru Selatan 5 tahun 2015 sampai dengan 2021. Salah satunya yaitu memutus mata rantai untuk kepanjangan masyarakat, spin off control, dalam rangka mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Buru Selatan ini. Dan sampai hari ini Kabupaten Buru Selatan dalam pemekaran dan memperpendek pelayanan masyarakat ketika dimekarkan tahun 2008 dan pemerintahan definitif berjalan dari tahun 2010 sampai dengan saat ini kita sudah mekarkan Buru Selatan dusun-dusun kurang lebih hampir 47 dusun yang sekarang sudah menjadi desa-desa definitif. Yang total desa definitif sekarang sudah 81 desa. Kemudian kemarin ada pemekaran lagi, sudah tambah 7, jadi 87 desa. Jadi di Buru Selatan ini termasuk kabupaten yang memiliki desa cukup banyak, karena Ketong punya desa kabupaten induk awal di Maluku Tengah saja dengan luas wilayah yang begitu besar itu hanya 74 desa. Dia hanya memiliki 74 desa definitif, sisanya adalah dusun. Namun kita di Buru Selatan ini dalam waktu 10 tahun kita sudah berhasil menambah desa sampai dengan 81 desa, dan sehingga hampir 40% ya dari jumlah total desa itu kita mekarkan. Nah, Bapak Ibu Bapak Saudara semua yang ada di Dusun Al-Fafa ini, Dusun Al-Fafa yang saat ini berkembang cukup pesat. 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, beta ke Al-Fafa, itu Al-Fafa ini masih kecil sekali. Kecil sekali, cuma sepangkal saja. Beta masih ingat rumah kayu yang di situ, beta sempat singgah satu kali, itu masih kecil sekali. Nah, sekarang ini perkembangan luar biasa, cukup cepat, dan bahkan pelayanan pendidikan sudah ada sekolah yang begitu bagus, ya, SD dan SMP, ya. Nah, itu salah satu hasil yang kita nikmati dalam proses dalam pemekaran, mengisi hasil pemekaran yang kita sudah rasakan saat ini. Dan untuk melanjutkan yang akan datang, kita tahu bahwa program-program pemerintah tentunya masih banyak yang harus kita tindak lanjuti dan kita lanjutkan. Karena masa pemerintahan dan masa waktu pembangunan yang dilakukan kurang lebih hanya 10 tahun, itu belum ada apa-apanya. Ya, Ketong tahu sendiri Indonesia sudah 75 tahun, ya. Tetapi masih banyak yang harus kita butuhkan untuk mengisi pembangunan yang ada saat ini. Nah, salah satu itu termasuk di Buru Selatan ini. Luas wilayah yang begitu luas, Kabupaten Buru Selatan 5.050 km persegi, ditambah dengan luas lautan kurang lebih hampir 9.000 km persegi. Itu menjadi sebuah tantangan yang luar biasa dengan kondisi alam yang mendapat tantangan. Karena kita di Buru Selatan ini sebagai daerah yang curah hujan tertinggi di Maluku, 3.000 sampai 3.500 mm per tahun. Lebih tinggi dari semua kabupaten di Provinsi Maluku. Sehingga tantangan alam itu cukup tinggi. Kemudian bentangan wilayahnya itu dipenuhi dengan sungai-sungai yang besar kecil, kurang lebih ada 77 sampai 80 sungai gitu, yang besar dan kecil, sehingga membutuhkan energi yang besar untuk pembangunan. Nah, kita tahu wilayah Waisama ini sebagai salah satu wilayah yang menjadi prioritas pembangunan dalam setiap tahun anggaran APBD kita. Ada Pak Yadus di sini, ya. Nanti Bapak-Bapak silakan cek di APBD kita bahwa wilayah Kabupaten Buru Selatan ini prioritas pembangunan yang paling besar selain di Kota Namrole ada di Waisama. Nah, kalaupun hari ini Ketong lihat
masih ada yang kurang, segala macam. Itu butuh tindak lanjut untuk melanjutkan apa yang menjadi harapan masyarakat untuk memenuhi standar infrastruktur di daerah ini. Karena membangun itu bukan kemauan saja. Ya, setiap pemimpin di Buru Selatan ini, termasuk beta bupati ini, yang pertama, bupati pertama dan bupati kedua, itu berharap agar semua kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi. Cuma apa daya tangan tak sampai. Anggaran yang ketua miliki sangat terbatas. PAD kita sangat kecil. Apalagi situasi kondisi COVID yang sedang berjalan, yang menempa kita semua di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan di Buru Selatan juga terkena dampak dengan dampak ekonomi yang luar biasa. Namun secara perlahan-lahan Katon tetap berharap dan berkeinginan bahwa semua keinginan masyarakat untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraannya itu bisa Katon capai ke depan dengan baik. Dan Bapak Ibu semua hadirin, kesempatan ini beta baru habis melaksanakan kunjungan ke Waitawa dan tadi sempat singgah di Batu Kasa, langsung ke Elfava sini. Beta berharap seluruh masyarakat harus siap, ya, siap untuk berubah dalam konteks dari dusun menjadi desa. Dan desa saat ini kita pencanangan, selanjutnya nanti kita akan proses untuk menyiapkan menjadi desa definitif. Masa waktunya kurang lebih 3 tahun, ya, masa waktunya kurang lebih 3 tahun. Dan semenjak ini tahun depan itu nanti di awal tahun kita sudah bisa menentukan siapa itu pejabat kepala desa di sini, ya, pejabat kepala desa. Dan nanti dalam APBS desa Batu Kasa itu sudah alokasikan 30% untuk pembiayaan pelayanan masyarakat di desa persiapan Elfava ini, ya. Jadi nanti katorong semua harus siap, dan beta akan memberikan jaminan bahwa mudah-mudahan katong punya keberlanjutan dalam pemerintahan ini. Maka beta akan forsir meminta kepada pemerintah provinsi untuk mempercepat menjadikan Elfava menjadi desa definitif, ya. Katong tahu bahwa saat ini memang aturan Undang-Undang Nomor 6 untuk persyaratan desa itu memang sangat susah. Karena desa itu untuk memenuhi persyaratan terbentuk menjadi sebuah desa itu minimal harus memiliki 200 KK. 200 KK. Kemarin beta sempat komunikasi dengan beberapa tokoh dari Elfava. Kita bilang bahwa kita nanti atur strategi. Kalau nanti ketika penetapan pejabat kepala desa ada tim kita bentuk untuk nanti turun evaluasi baik itu dari tingkat provinsi, maka katong siasati untuk menambah jumlah kakak di sini. Bisa keseng? Bisa. Katong siasati untuk itu. Tapi ini untuk katong sendiri. Jangan akan bocor di luar. Kalau akan bocor di luar berarti katong bisa terhambat untuk proses definitifkan desa dusun Elfava menjadi desa. Ya. Jadi itu juga yang beta lakukan di beberapa dusun-dusun yang sekarang menjadi desa. Dulu kebijakan-kebijakan untuk pemekaran desa itu lebih mudah dibanding dengan saat ini. Kenapa? Karena pemerintah pusat merasa bahwa keinginan masyarakat di bawah, di paling terbawah desa, untuk kelompok masyarakat komunitas itu ingin membentuk desa untuk mendatangkan dana desa. Betul sih? Ada dana yang dijanjikan oleh pemerintah pusat berupa dana desa. Nah, sehingga banyak sekali orang berkeinginan supaya dana itu turun. Di Papua itu 7 rumah saya harap untuk bikin desa, 7 rumah. Nah, itu. Karena itulah makanya efisiensi dan efektivitas persyaratan desa itu dilihat oleh pemerintah pusat, sehingga dibuatlah persyaratan-persyaratan yang begitu ketat. Sehingga semenjak di tahun 2016 ya, 2016 itu persyaratan membentuk desa itu menjadi sangat ketat. Nah, itu berlaku di seluruh Indonesia. Nah, tetapi kita bisa mengambil langkah-langkah strategi untuk wilayah kita. Kalau kita punya kakak di atas 100, 150, 100 itu kita siasati, kita langsung bisa memekarkan menjadi desa. Karena dengan demikian maka akan ada percepatan pembangunan.
dan fungsi-fungsi pelayanan spin off control itu semakin dekat sehingga masyarakat bisa terlayani secara maksimal. Nah, jadi ini juga menjadi harapan dari saya agar seluruh komponen masyarakat harus kompak, menyatu. Kompak keseng? Kompak, menyatu toh? Jangan sampai nanti kalau ketika sudah berproses langsung baku lapor, bilang kata, itu padahal kata saya mau, karena mungkin ada perselisihan dengan pejabat kepala desa yang ditunjuk, dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ, terus kemudian bikin laporan dan segala macam bahwa dong usul pemekaran dusun El Fafa itu tidak memenuhi syarat, gitu kan? Nah itu, jadi itu merugikan ketong semua, betul toh? Nah, jadi kesempatan ini nanti Pak Camat dengan Pak Desa selalu melakukan evaluasi dan nanti di bulan Desember ya, Desember atau Januari sudah kita tetapkan pejabat kepala desa untuk nanti penetapan, setelah menetapkan pejabat kepala desa kita alokasikan anggaran 30% dari ADD ya Pak Kades untuk biaya operasional pemerintahan desa sementara di desa Al Fafa yang akan kita canangkan hari ini. Saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam kerangka keinginan kita membangun masyarakat yang lebih baik di dusun El Fafa ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Bogor Selatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Memperjuangkan pemekaran desa Al Fafa. Olehnya itu saya minta kepada masyarakat Al Fafa tepuk tangan dulu. Selanjutnya kami dari seluruh masyarakat Al Fafa siap mendukung Bapak Bupati dan meneruskan perjuangan di dalam menanti penetapan desa persiapan Al Fafa sekaligus mendukung pembangunan dan menanti desa definitif. Olehnya itu kami menanti proses dari Bapak. Ya, terima kasih. Barangkali itu penyampaian dari saya mewakili masyarakat Al Fafa dan kami sangat merasa berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung pemekaran desa Al Fafa.